Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah aplikasi teknologi digital, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbasis AutoCAD. Saya Muhammad Reza, dosen di program pendidikan mesin Fakultas Universitas Bandar Lampung, yang menjadi pengaku pada mata kuliah ini. Baiklah, pada sesi ini kita akan menjelaskan lanjutan dari mata kuliah kita sebelumnya, di mana pada mata kuliah sebelumnya kita sudah membahas tentang antarmuka atau interface dari software AutoCAD tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal fungsi-fungsi dari keyboard atau keypad yang kita miliki. Ini adalah beberapa fungsi yang sangat penting. Ada banyak sekali fungsi keypad pada software AutoCAD yang bisa kita manfaatkan. Berikut pada pertemuan sesi ini akan saya bahas mengenai fungsi dari F3, di mana itu ada fungsi untuk object snap, F7 untuk grid display, F8 untuk ortho mode on atau off, dan F12 adalah untuk dynamic input. Saya akan memulai terlebih dahulu dengan F8. Baik, kalau kita jalankan software AutoCAD-nya, kita mulai dengan F8. Ini adalah tampilan antarmuka dari software AutoCAD yang tersebut. Cara mengaktifkan tombol F8 tersebut adalah kita bisa pertama kali menekan pada keyboard kita. Biasanya kalau Anda menggunakan keyboard yang berasal dari PC, bukan keyboard yang pada laptop Anda, biasanya dia akan langsung pergi ke tombol-tombol yang berada pada barisan paling atas dari keyboard Anda. Kalau Anda menggunakan laptop, biasanya tombol-tombol itu juga ada di bagian atas, tetapi dia akan, untuk mengaktifkannya Anda perlu menemukan satu tombol lagi. Biasanya Anda akan mengaktifkannya menggunakan Ctrl plus tombol F yang dituju. Misalnya Anda mau mengaktifkan tombol F8, di mana itu adalah fungsi untuk ortho mode, maka Anda harus menekan Ctrl, kemudian Anda menekan F8. Di sebagian laptop, Anda bisa juga untuk mengaktifkan fungsi-fungsi F1 sampai F12 tersebut dengan menekan tombol Fn, yaitu singkat dari function dari laptop Anda. Pada laptop saya, untuk mengaktifkan tombol F1 sampai F12 di atas, kita harus menekan tombol Fn diikuti dengan tombol fungsi yang dimaksud. Kalau saya akan menekan tombol F8, maka saya akan tekan fungsi Fn, kemudian saya akan tekan tombol F8. Ini saya contohkan function F8. Anda bisa lihat di bagian dari command line di sini, itu sudah sekarang aktifnya ortho on. Sekarang sekali lagi saya akan tekan function F8 yang saya tekan sekali lagi. Seperti kita bisa lihat di sini, ortonya akan menjadi off sekarang. Sekali lagi saya tekan function F8. Ini adalah untuk on. Kalau saya tekan lagi function F8 sekali, dia akan off. On, dan off. Jadi begitu selanjutnya. Fungsi dari tombol dari F8 ini dapat saya contohkan sebagai berikut. Saya akan membuat suatu garis misalnya. Anda lihat satu garis ini. Saya akan membuat garis. Saya bisa gerakkan sekarang. Kalau begitu saya sudah pilih garis, saya klik di sembarang tempat. Anda lihat arah dari mouse adalah dari garis saya ini. Saya bisa memutar garis saya ini 360 derajat. Memutar dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Anda bisa perhatikan ini, saya bisa memutarnya dengan bebas. Saya bisa pilih, misalnya saya mau pergi ke arah kiri menurut sudut tertentu, dan saya klik. Sekarang itu adalah fungsi dari
orto saya pada saat saya memutar-mutar tadi itu, orto saya adalah pada fungsi off. Sekarang saya akan aktifkan fungsi ortonya. Sekarang saya tekan function F8, F8, apa yang terjadi? Anda lihat di sini bahwa fungsi ortonya sekarang, ortogonalnya sekarang on. Artinya bahwa saya sekarang tidak bisa bebas memutar mouse 360 derajat seperti tadi. Coba lihat begini, saya akan ambil line, saya akan klik di sini, saya akan coba memutar, dia berputar, tetapi pada mouse ini, dia akan berputar pada sudut-sudut 90 derajat. Dia akan berputar menuju ke arah dan akan berhenti pada sudut-sudut 90 derajat. Jadi kalau coba ke kanan, saya klik, saya akan membuat posisi vertikal terhadap garis terakhir dan akan membuat buat posisi tegak lurus ya, tegak lurus terhadap garis terakhir yang saya buat. Ini berfungsi untuk memudahkan Anda untuk membuat garis itu tegak lurus. Mempunyai sudut 90 derajat dari garis terakhir yang Anda akan kerjakan. Saya ulangi lagi. Kalau saya ingin membuat garis, fungsi terakhir saya ini adalah orto saya sedang on. Sekarang saya akan off-kan sekali lagi. Function F8. Saya coba pilih garis. Anda lihat dia bisa bergerak bebas. Sekarang saya akan mengaktifkan fungsi ortogonalnya. Orto on. Fn F8. Apa yang tadi saya pilih garis. Nah, sekarang dia kembali ke fungsi awalnya. Jadi ketika Anda ingin membuat garis dan Anda ingin memastikan bahwa garis tersebut tegak lurus, maka Anda harus mengaktifkan fungsi dari F8 tersebut. Fungsi berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah fungsi dari F9. F9 ini adalah fungsi snap. Snap artinya kita bisa membuat suatu objek yang akan kita buat menuju kepada titik-titik tertentu dari objek yang akan kita melakukan operasi padanya. Misalnya, saya mempunyai suatu lingkaran seperti ini. Anggaplah saya mempunyai satu lingkaran dan saya akan membuat garis yang berawal dari titik tengah dari lingkaran ini. Sekarang kalau saya tekan fungsi F9, function F9, ini sekarang stepnya adalah on. Ya, saya akan dengan mudah menemukan di mana titik tengah dari garis ini, tanpa saya ketahui berapa radius dan diameter dari lingkaran ini. Misalnya saya akan menemukan di mana titik tengah dari garis ini, saya cukup mendekatkan saja kursor saya yang mempunyai tanda positif seperti ini. Saya akan klik saja tanpa saya menuju ke titik tengah lingkaran ini. Ya. Anda lihat, ketika saya dekatkan di semua objek, dia akan mencari titik-titik perpotongan yang terdekat. Di mana titiknya? Dia akan menuju ke sini. Kalau saya dekatkan kursor di sini, dia akan menuju ke sini. Kalau saya dekatkan kursor di sini, apa yang terjadi? Dia akan menuju ke titik ini. Gitu aja kalau saya akan menuju ke sini, dia akan memilihkan pada Anda di mana titik-titik yang menjadi potongan yang terdekat. Saya ingin menuju ke sini. Saya dekatkan saja, saya akan klik saja. Anda lihat bahwa saya tidak perlu menemukan titiknya pasti di mana lingkaran tersebut, tetapi dia akan segera menuju ke titik tersebut ketika fungsi snap Anda
on kan. Nah sekarang pergerakan saya ini sekarang adalah 90 derajat. Karena apa? Karena fungsi dari ortogonal saya sedang on sekarang. Jadi caranya gimana di tengah-tengah Anda melakukan operasi, Anda mau melakukan, Anda tidak mau menuju ke titik-titik 90 derajat, membuat sudut 90 derajat, maka Anda bisa melakukan operasi di dalam operasi ini dengan menekan fungsi berikut yang Anda inginkan. Misalnya Anda ingin menonaktifkan fungsi orto. Hanya dengan melakukan tindakan seperti function F8, Anda lihat sekarang di sini bahwa orto saya sudah off sekarang dan saya bisa menuju ke titik di mana saya akan pergi. Kalau saya on kan F8-nya, saya belum bisa pergi kemana-mana. Dia akan pergi menuju ke titik 90 derajat saja. Ya. Tetapi pada saat saya off kan, saya bisa menuju dengan mudah ke titik ini, ke titik ini, ke titik ini, dan ke titik yang ini. Dan bisa tekan tombol escape untuk membatalkannya. Satu fungsi lagi yang sangat penting yang Anda harus ketahui adalah fungsi dari F7. Ini adalah fungsi F7. Anda lihat perbedaannya ketika saya mengaktifkan fungsi Fn F7. Ini adalah grid off. Dan ketika saya aktifkan F7, ini adalah grid-nya on. Anda lihat apa yang terjadi pada layar. Ya. Jadi, fungsi grid ini adalah dia akan membentuk kotak-kotak yang memudahkan Anda ketika Anda menggambar. Misalnya ketika Anda menggambar, Anda memerlukan pola-pola tertentu, misalnya untuk membuat garis-garis yang simetris, atau Anda ingin membuat pola-pola di mana Anda memerlukan titik-titik tertentu untuk menggambar sebagai alat bantu Anda untuk membuat suatu pola. Nah, Anda bisa mengaktifkan fungsi dari grid tersebut. Anda bisa gridkan on atau Anda bisa grid off. Ketika Anda merasa bahwa grid ini mengganggu Anda bisa saja untuk menghilangkannya sementara dengan menekan tombol F7. Jadi F7, fungsi F7 on, dan ini adalah off. Ini adalah on, dan ini adalah fungsi dari off. Nah, pembahasan tentang fungsi grid on dan grid off tersebut telah membawa kita kepada akhir dari sesi ini. Jangan lupa untuk mempelajari tautan dan mengerjakan tugas yang diberikan sebagai tambahan untuk memperkaya Anda tentang materi pada sesi ini. Terima kasih atas perhatian dan sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya.